langsung masuk ke dalam area kampus dan mencari Zoya di setiap ruangan, tapi tidak ada. Andre terus saja mencari Zoya hingga langkahnya terhenti di sebuah lorong yang menuju toilet. "Kenapa kau tidak mengatakannya dari awal?" ucap seseorang yang tidak lain adalah Dika sedang memeluk Zoya dengan putus asa. "Aku sudah mengatakannya, tapi kau tidak mengerti. Carilah orang yang tepat," kata Zoya menepuk punggung Dika lalu menenangkannya. Dika mengangguk dan tetap memeluk Zoya untuk menahan rasa sakit di dadanya setelah mengetahui Vira benar-benar sudah menikah. Dia tidak bisa menyembunyikan sesak di dadanya, maka dari itu dia mencari kenyamanan pada Zoya sebagai temannya. Di sisi lain wajah Andre sudah seperti iblis melihat istrinya sedang berpelukan dengan laki-laki lain. Andre hampir lupa cara bernafas karena melihat pemandangan yang membuatnya sesak saat ini. "Zoya!" teriak Andre dengan wajah merah padam lalu menghampiri Zoya. Zoya langsung melepas pelukannya dari Dika setelah mendengar teriakan yang sangat keras di telinganya. "Sedang apa kau di sini, hah?" teriak Andre. Dia emosi lalu menarik lengan Zoya dengan kasar meninggalkan Dika. "Andre, dengarkan dulu," ucap Zoya meringis kesakitan. Tapi Andre tidak menghiraukan Zoya, dia tetap menyeret Zoya keluar dari kampus. Dan tentu saja ini menjadi sorotan mahasiswa. Tapi Andre tidak peduli, karena emosinya tidak mereda sama sekali. "Masuk," bentak Andre. "Andre, kau..." "Zoya, masuk!" teriak Andre memaksakan tubuh Zoya masuk ke dalam mobil Vino. Vira dan Vino menyaksikan kejadian itu. "Andre, kenapa kau memperlakukan Zoya seperti itu?" ucap Vira hati-hati. "Vira, diam!" teriak Andre menatap tajam kepada Vira. "Hei, jangan berteriak kepada istriku!" teriak Vino tak mau kalah melihat istrinya dibentak. "Dan kau, bisa kau diam, pulang ke rumahmu sekarang," kata Andre dengan tegas lalu masuk ke dalam mobil meninggalkan Vira dan Vino. Ternyata dia lebih mengerikan daripada Vino jika sudah benar-benar marah. "Zoya, maafkan aku," batin Vira. "Ada apa dengannya? Kenapa marah-marah seperti itu?" gumam Vino bingung. Sebaiknya kita pulang," ucap Vira gugup lalu masuk ke dalam mobil dan diikuti oleh Vino. Mereka pulang diantar oleh supir pribadi Zoya. Di sisi lain Andre tidak mengucapkan sepatah kata pun di dalam mobil. Matanya menatap lurus ke jalanan dan sesekali membanting setir mobil. Begitu juga dengan Zoya, dia sudah tidak tahu ingin mengatakan apa. Beberapa saat kemudian Andre dan Zoya sampai di apartemen. Andre membuka paksa pintu mobil lalu menarik Zoya dan melemparnya ke dalam kamar. Tentu saja Zoya terkejut melihat sikap Andre yang tiba-tiba kasar seperti ini. "Andre, kau..." Zoya belum menyelesaikan kalimatnya. Andre sudah memeluknya dengan erat. Zoya sedikit lega karena Andre tidak berteriak lagi padanya. Tapi tunggu, Zoya merasa pelukan ini bukan pelukan seperti biasanya. Andre memeluk Zoya semakin lama semakin keras sampai Zoya sulit untuk bernafas. Dan seluruh tulangnya terasa remuk karena pelukan ini. Zoya mulai sadar jika Andre masih marah padanya. "Andre, lepaskan!" ucap Zoya, suaranya hampir tercekat karena pelukan menyiksa ini. Andre membisu dan terus mengeratkan pelukannya semakin keras. "Andre, aku tidak bisa bernafas," kata Zoya lagi, meronta-ronta. "Kenapa kau memeluknya?" ujar Andre lemah, suaranya sudah tidak meninggi lagi. Kali ini namun terselip ancaman di dalamnya. Andre memang tidak sekeras Vino. Dia tidak bisa memukul wanita apapun kesalahannya. Lepaskan aku," ucap Zoya menahan air matanya. "Kenapa kau memeluknya? Aku suamimu, seharusnya kau memelukku bukan dia," kata Andre. "Andre, lepaskan. Jika kau terus memelukku, aku akan mati," ucap Zoya sudah mulai lemah karena sangat sulit mendapat oksigen. Andre tidak melepaskan Zoya tapi dia mengendurkan pelukannya agar Zoya bisa sedikit bernafas. Zoya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia langsung mengambil oksigen sebanyak mungkin. "Kenapa kau memeluknya?" tanya Andre sekali lagi. Dia berusaha menahan emosinya. "Dengarkan baik-baik.
Aku hanya memperingatinya untuk tidak mendekati Vira, karena dia sudah menikah. Dan Dika sangat sedih karena ternyata dia menyukai Vira dari sejak pertama bertemu. Aku sebagai temannya menguatkan Dika, dan menyuruhnya untuk mencari orang lain. Pasti banyak yang lebih baik dari Vira. Aku memeluknya hanya karena itu, bukan yang lain. Tutur Zoya. Dia berusaha sekuat mungkin untuk tidak menumpahkan air mata. Tapi aku tidak mau kau memeluknya. Aku tidak mau kau memeluk orang lain. Hanya aku yang boleh memelukmu. Ucap Andre mengelus rambut lurus istrinya. Iya, aku tidak akan memeluk orang lain lagi selain dirimu. Tapi ada apa denganmu? Kenapa kau seperti ini? Bukankah kau tidak menginginkan pernikahan ini? Kenapa kau se-overprotective ini padaku? Bukankah pernikahan kita hanya sebuah kecelakaan? Tanya Zoya bertubi-tubi di dalam pelukan Andre. Karena aku mencintaimu. Jawab Andre tulus. Zoya membelalakan mata mendengar ucapan Andre. Apa tadi? Andre menyukainya. Jangan buat aku salah paham dengan sikapmu, Andre. Aku sudah berjanji tidak akan mendekati laki-laki lain. Tapi bukan berarti kau harus mengatakan hal itu untuk tetap membuatku berada di sisimu. Tutur Zoya akhirnya menumpahkan air matanya di bahu Andre. Tidak, anggap saja pernikahan ini adalah sebuah kecelakaan. Tapi cintaku padamu bukan sebuah kesalahan. Aku benar-benar mencintaimu. Jangan tanya sejak kapan karena aku tidak bisa menjawabnya. Dan jangan tanyakan kenapa karena aku tidak tahu sebabnya. Intinya aku benar-benar mencintaimu. Jawab Andre melepas pelukannya, lalu memegang wajah Zoya dengan kedua tangannya, dan mencium mata istrinya yang sudah banjir air mata. Lalu kembali mencium seluruh wajah Zoya dengan tulus. Aku juga mencintaimu. Ucap Zoya kembali memeluk Andre karena malu jika Andre melihat wajahnya sedang memerah. Andre tersenyum lebar, kemarahan yang tadi ia bawa luntur seketika saat Zoya mengatakan dia juga mencintainya. Apa boleh? Tanya Andre. Zoya mengerutkan dahi, tapi saat kemudian dia mengerti pertanyaan Andre mengarah ke sana. Zoya menganggukkan kepalanya dengan ragu. Tapi sebelumnya, apa boleh aku menggunakan pil penunda kehamilan? Tanya Zoya ragu. Kenapa? Tanya Andre balik. Lihat umurku, kau yakin aku hamil di usia 18 tahun? Tanya Zoya lagi. Baiklah, terserah kau saja. Jawab Andre dan langsung membawa Zoya ke atas kasur. Andre terus mencium bibir dan seluruh tubuh istrinya. Kali ini dia tidak akan membiarkan orang lain merebut istrinya. Dia akan menjadikan Zoya sebagai istri seutuhnya. Zoya menerima seluruh perlakuan suaminya dengan senang hati. Dia juga tidak akan bisa menghindari hal seperti ini. Suatu saat pasti akan terjadi. Dan hari ini adalah waktunya untuk melayani Andre dengan baik. Akhirnya Zoya memberikan mahkotanya terhadap Andre. Dan Andre sendiri, dia sangat bahagia. Karena ternyata Zoya masih bersih dan belum disentuh oleh orang lain. Ini artinya Andre adalah satu-satunya orang yang menyentuh Zoya. Terima kasih telah menjaga dirimu. Ucap Andre lalu mengecup kening istrinya dan tidur di samping Zoya yang sudah terlelap. Oke teman-teman, bab ini sudah selesai. Sampai ketemu di bab selanjutnya.